Oke. Halo Sobat YouTube dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Atik Penang. Nah, kali ini saya bersama bintang tamu kita, Bintang tamu Ibu Mai. Hari-hari ya saya memang sama dia, karena ya dia paling lama di sini gitu kan, sampai 5 bulan. Ada yang tahu Bu Mai di sini lagi apa? Nah, Ibu Mai di sini yaitu lagi program baby tabung. Dan alhamdulillah dia sudah berhasil dan sekarang sudah jadi bumil. Oh iya, 7 minggu ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Nah, sekarang untuk bla 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 bla. Jadi gini, ada dari subscribe kita yang tanya gimana sih prosesnya dari awal hingga Ibu Mai ini berhasil untuk program baby tabungnya, dan di dokter apa dan di klinik mana. Jadi selama MCO ini dia sengaja nggak pulang, memang sampai nunggu dia tanam atau embrio transfer, bela-belain gitu. Tapi ada hikmahnya juga sih MCO, dia nggak pulang sambil nungguin prosesnya semuanya. Oke, mari kita dengarkan yuk Ibu Mai dari proses awal hingga akhir, gimana sih perjalanannya selama ngelakuin program baby tabung. Yuk kita dengarkan, silakan Ibu Mai. Apa nih ceritanya nih? Oke, dari awal Ibu bulan berapa nih datang ke Pineng? Kita datang ke Pineng itu, kita sebelumnya kan nggak tahu ya ada pandemi kayak gini ya. Jadi kita rencananya memang di Desember 2019 tahun lalu itu kita udah mulai konsultasi karena memang berniat pengen program di sini. Jadi kita awalnya itu tanya-tanya dulu. Saya konsultasi sama Dokter Empengwah di Genesis Hospital di mana? Gurne Paragon lantai 7. Iya. Nah, di situ ada klinik spesialis untuk wanita, terutama banyak sih yang yang bilang di situ bagus programnya. Ya udah, akhirnya kita coba ke situ karena aku kan udah pernah gagal bayi tabung waktu di Indonesia ya. Jadi ini program yang kedua. Oh, jadi ini Bu Mai, ini sekarang ini yang di Penang ini dia program kedua karena dulu pernah gagal di Indonesia. Oh iya Bu, lupa. Ibu sudah berapa tahun nih rumah tangga Ibu? Baru 11 tahun. Oh, baru 11 tahun baru. Oke, nggak apa-apa, alhamdulillah. Oke. Jadi kemarin Ibu tuh sempat gagal di Surabaya ya. Terus Bu abis itu? Ya, jadi aku di tahun 2013 dulu pernah coba program bayi tabung juga dan gagal. Jadi ya udah, akhirnya kita berusaha bangkit lagi secara mental dan finansial. Ya itu karena itu satu nggak murah, terus kedua mental kita tuh down banget Mbak kalau misalnya udah gagal gitu udah kan. Gagal ya, takut gagal lagi karena semuanya juga habisnya udah banyak gitu ya Bu ya, biayanya nggak sedikit gitu ya. Jadi akhirnya ya udah deh kita coba kesini karena dengar review di sini banyak yang berhasil, betul. Akhirnya udah kita mulai dari Desember kemarin ya, kita konsultasi pertama dulu. Desember datang itu Ibu konsultasi ya. Apa aja itu Bu? Jadi konsultasi pertama itu biasanya pemeriksaan awal, cek darah dan cek sperma. Oh, cek darah dan sperma untuk awal ya. Kan diketahui itu misalnya masalahnya apa. Ada masalah atau tidak ya? Ya, masalahnya apa. Terus udah gitu kebetulan saya lagi ada kista di situ. Saya baru tahu di situ juga. Ada kista dan akhirnya keputusannya harus di laparoskopi. Gitu. Jadi akhirnya di 2019 bulan Desember saya laparoskopi. Setelah itu harus istirahat dulu dong, nggak bisa langsung. Berapa lama itu Bu istirahatnya Bu? Sekitar 2-3 bulanan lah. Ya, begitu akhirnya setelah laparoskopi kita recovery dulu. Begitu 2-3 bulan siap untuk mulai lagi program bayi tabungnya. Berarti itu Ibu bulan Maret ya. Bulan Maret Ibu datang lagi ya. Bulan Maret datang persis lagi. sebelum lockdown. Persis sebelum MCO, benar Ibu sudah check in ke sini. Iya. Itu bulan 3 ke dokter
apa aja itu Bu? Lagi cek darah Prosesnya? lengkap, terus apa namanya, kita disiapkan untuk memperbesar apa sih, Telur ya? telur Ovarium ya? telur di ovarium supaya telur-telurnya itu apa ya, supaya subur gitu deh Supaya Mbak. subur, betul. Itu dikasih obat gitu ya Bu ya? Ya, dikasih kita minum. Berapa lama itu Bu? Itu suntikan. Suntikan ya? Obat itu berupa suntikan. Berapa lama itu Bu? Kayaknya sebulan sebelumnya ya. 1 bulan sebelum OPU ya? Atau sebulan atau 2 minggu sebelumnya ya, rutin gitu. Jadi rutin. nanti waktu bulan Desember sebelumnya itu kita udah dikasih sangu suntikan sama udah dokter. dibawain Karena nanti kita dari akan suntik Desember sendiri. ya? Iya. Suntik sendiri, gampang kok nyuntiknya. Kayak gitu kita suntik terus, ikutin jadwal dokter. Habis itu kalau udah diperiksa telurnya udah cukup besar, akhirnya kita melakukan OPU, yaitu pengambilan ovum pickup, pengambilan telur ya Bu ya? Pengambilan telur itu ya. juga suami apa namanya, Sekalian pengambilan sperma juga. Sperma, iya. Udah gitu ya udah tinggalin sama dokter yang dokter ngerjain. diserahin sama dokter, udah apa kata dokter. Habis itu suruh kembali lagi kapan Ibu? Nah, udah gitu bulan Maret, bulan April kita konsultasi lagi. April, itu sambil di sini sudah NCO itu ya teman-teman. Itu NCO, jadi sudah lockdown di sini. Jadi ibunya masih April juga, ibunya pun tetap dokter itu buka gitu, tetap kembali ke sana. Terus bulan April itu? Ya, jadi di sini itu sistemnya ada pembukuan embrio gitu Mbak. Oh, ada pembukuan embrio. Pembukuan embrio. Jadi embrio kita itu sebelum ditanam itu kita nggak ngerti ya, maksudnya itu kemajuan teknologi dokter di sini itu katanya memang harus dibekukan dulu embrionya selama 2 bulan. Jadi 2 bulan tuh sambil nunggu ya Bu ya. Di situ juga ada pilihan dari klinik, ada kasih kita pilihan mau ikut PGS atau enggak. PGS itu apa Bu? PGS itu pre-genetic screening, yaitu pemeriksaan kromosom, pemeriksaan kromosom si calon embrio ini. Jadi kualitasnya bagus atau tidak gitu ya? Iya, jadi memastikan dia tidak ada kelainan, misalnya kayak cacat atau gitu ya, betul bagus, sehat gitu ya. Karena kita kan harapannya pengen sehat ya Mbak ya. Nah, terus habis itu tetap di situ kita tetap dipantau sama dokter bolak-balik untuk apa namanya, untuk periksa. Ya, di situ akhirnya setelah OPU, setelah ambil telur, setelah ambil sperma, rahim kita akan dipersiapkan untuk menerima penanaman embrio ini. Tanam embrio untuk tanam embrio. Ya, di situ kita mulai minum obat gitu. Obatnya itu berapa lama Ibu? Obatnya itu mulai bulan apa ya? Mulai bulan April, Juni. April setelah pengambilan. Enggak dong, udah lewat ya? Udah lewat. Oh, bulan Juni. Berarti menjelang ET ya Bu ya? Menjelang sebelum embrio itu ditanam di rahim kita. Jadi rahim kita tuh kayak dibikin tebal. Ya, dinding rahim harus tebal ya, dan segala macam apa ya. Terus spesifikasinya lah untuk si rahim si embrio ini biar betah gitu tinggal di rahim melekat, kita, biar nempel di rahimnya. Oke. Ya. Habis itu udah gitu Juni ya Bu, tanggal tanam embrionya. Tanam embrio transfer ya, atau ET. Atau ET ya betul. Itu tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni ibunya ngelakuin embrio transfer atau tanam telur lah. Iya Bu ya. Tanam embrio. Tanam embrio. Itu kan yang udah disatuin gitu kan. Tanam embrio di rahim, saya juga sedikit bingung ini. Nggak awam sih prosesnya, nggak biasa ya. Iya. Jadi tanam embrio tanggal 3 Juni. Kemudian 10 hari kemudian kita langsung bisa tahu hasilnya berarti negatif kita atau setelah transfer embrio itu tadi nunggu 10 hari ya Bu ya. Nunggu 10 hari. Langsung cek darah untuk tahu negatif atau positif hasilnya. Ya gitu. Dan puji Tuhan saya positif. Jadi setelah 3 Juni berarti ibunya tanggal 13 Juni itu lihat hasil ibunya positif atau
setidaknya gitu ya. Nah, jadi tanggal 13 Juni itu ibunya melihat hasil dan alhamdulillah Ibu Mei positif hamil dan sampai sekarang usia kandungannya sudah 7 minggu. Dan minta doanya untuk teman-teman semuanya, semoga aja ini kandungan Ibu Mei bertahan sampai nanti melahirkan dan babynya sehat. Amin. Dan ini nanti tanggal 29 Ibu Mei itu mau flight ke Indonesia karena dia di sini juga prosesnya sudah siap. Mudah-mudahan aja nanti di perjalanannya tidak ada halangan suatu apapun ya. Dan ini juga informasi bagi semuanya yang ingin program baby tabung di Genesis yang ada di Penang. Boleh kontak nomor saya di deskripsi nanti ya. Di sini nanti ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe dulu dan like-nya. Salam sukses semua. Subscribe channel aku juga dong. Oke. Oh ya, lupa. Ibu Mei ada channel juga dengan channelnya yaitu Glow Mei. Glow Mei ya, Glow Mei. Ya. Boleh di subscribe Juga. Oke. Bye.